Persaingan ponsel entry level, khususnya di harga 2 juta rupiah ke bawah itu semakin seru. Karena masing-masing vendor itu menawarkan berbagai macam fitur unggulan untuk menarik calon konsumen atau pelanggannya. Salah satunya adalah ukuran baterai yang besar, seperti di Samsung Galaxy M11 dan Realme C11. Keduanya punya ukuran baterai yang sangat besar, yaitu 5000 mAh. Tapi seperti apa sih performanya? Gua Susetio akan membahas dan membandingkan antara ponsel Samsung Galaxy M11 dengan Realme C11. Sebelum ke performanya, mari kita bahas dulu bagian desainnya. Ya, walaupun dibanderol dengan harga di bawah 2 juta rupiah, akan tetapi kedua ponsel ini hadir dengan build quality yang oke punya, walaupun bahannya berbasis plastik. Saat digenggam, Samsung Galaxy M11 yang punya berat 168 gram tentu jauh lebih enteng ketimbang Realme C11 dengan bobot 196 gram. Walaupun keduanya masih nyaman digunakan karena dimensinya yang tidak jauh berbeda. Akan tetapi bila bicara desain, gue pribadi lebih suka desain Realme C11 ketimbang M11. Warna grey-nya itu terlihat mewah dengan tambahan garis lurus abu-abu tua. Penempatan untuk kameranya pun tidak terlihat monoton, walaupun memang sekelas mirip dengan iPhone 11 ya. Walaupun ukuran layarnya nggak jauh berbeda antara Galaxy M11 dengan Realme C11 yang hanya kurang 1 inci saja, namun sejatinya keduanya punya teknologi layar yang berbeda. Realme menggunakan Color LCD screen, sementara Samsung punya TFT LCD. Keduanya tentu saja punya kelebihan dan kekurangan, akan tetapi gue sih kurang sreg dengan teknologi TFT LCD karena kontrasnya yang kurang baik sehingga tidak bisa menampilkan warna hitam seperti aslinya. Perubahan warna terjadi saat kita melihat dari sudut lebar dan waktu respon juga terlihat lebih rendah. Kesimpulannya, soal desain Realme C11 memang lebih unggul, namun soal kenyamanan digenggam Samsung Galaxy M11 masih oke. Soal penempatan kamera depan, punch hole di Galaxy M11 atau water drop notch di Realme C11 sejatinya adalah masalah selala saja. Kedua ponsel ini punya perbedaan di sektor kamera belakang. Bila Samsung Galaxy M11 dibenamkan 3 kamera, sementara Realme C11 2 kamera saja. Di sektor kamera belakang gua akuin Samsung juaranya untuk pengambilan gambar atau foto. Bukan karena jumlah lensanya yang banyak, namun juga dari sisi bukaan aperture yang jauh lebih oke. Sehingga ketika foto membutuhkan cahaya yang banyak di kamera, bisa diribas dengan mudah oleh Samsung Galaxy M11. Apalagi pengguna bisa bermain-main menggunakan lensa seperti wide angle, ultra wide, ataupun depth sensor. Untuk fitur autofocus, lagi-lagi Samsung Galaxy M11 menurut gua masih juaranya. Nah, bagaimana dengan kamera depan? Hasil resolusi kamera selfie 5 megapiksel punyaan Realme C11 termasuk bagus bila disandingkan dengan 8 megapiksel busutan Galaxy M11. Namun Samsung punya kelebihan fitur wide angle yang tidak dipunyai oleh Realme C11. Soal perekaman video pun keduanya menurut gua 11-12. Baik kamera depan dan belakang sama-sama bisa sanggup merekam kualitas 1080 dengan 30 fps Full HD. No debat, keduanya sama-sama hebat untuk ukuran ponsel di bawah 2 juta rupiah. Boleh dibilang untuk kamera Samsung Galaxy M11 lah pemenangnya. Bukan hanya saja lensanya banyak atau resolusi kameranya lebih tinggi, namun juga fitur-fitur yang disematkan sehingga berpengaruh besar terhadap hasil foto atau gambar yang dihasilkan. Nah, kita beralih ke baterai. Untuk ukuran baterainya, keduanya sama-sama mengusung 5000 mAh. Jadi soal daya tahan ya sangat-sangat mumpuni. Dalam pengujian secara bersamaan dan berkala untuk penggunaan normal di jaringan Wi-Fi, keduanya sanggup bekerja atau berjalan normal hingga 2 hari lamanya. Sementara diajak nonton film YouTube, Netflix, atau layanan video streaming lainnya sanggup bertahan selama 6 jam lebih non-stop tanpa berhenti. Dengan kondisi baterai full tentu saja. Namun saat penggunaan untuk bermain game baik yang ringan maupun yang berat seperti Call of Duty dalam jangka waktu yang lama, harus diakui Samsung Galaxy M11 ini agak lebih panas di bagian bodi belakangnya ketimbang Realme C11. Mungkin kemungkinan besar ini adalah dari kualitas baterai yang ditawarkan di Samsung Galaxy M11. Karena menurut informasi baterai
baterai di Galaxy M11 ini jenis lithium ion yang cenderung lebih panas ketimbang baterai lithium polimer yang disematkan di Realme C11. Walaupun terlihat lebih baik Realme C11 soal kualitas baterai, namun gua agak kurang nyaman dengan arus charging yang hanya 10 watt dan ditambah masih pakai micro USB. Sehingga untuk ukuran baterai sebesar ini termasuk lama untuk pengisian hingga terisi penuhnya. Dari 0% sampai dengan 100% untuk pengujian Realme C11 membutuhkan 2 jam lebih. Beda memang dengan Galaxy M11 yang menggunakan fast charging dan sudah mendukung kabel USB-C. Dengan harga 1,8 juta untuk Galaxy M11 dan 1,6 juta untuk Realme C11, boleh dibilang fitur yang disematkan ponsel Samsung ini jauh lebih unggul. Memang sih keduanya sama-sama punya head jack 3.5mm dan dukungan light sensor, proximity sensor, akselerometer, tambahan penyimpanan micro SD dan slot dual SIM. Namun Realme C11 tidak mendukung fingerprint sensor dan quick charging yang sehingga seperti ada noda kecil pada ponsel ini. Di bagian dapur pacunya Samsung Galaxy M11 dibenamkan dengan prosesor Snapdragon 450 octa-core serta RAM sebesar 3GB. Untuk penyimpanan data, ponsel ini disediakan storage berkapasitas 32GB yang bila masih kurang sebagai media penyimpanan bisa ditambahkan dengan micro SD hingga 512GB. Sementara Realme C11 dibekali prosesor MediaTek Helio G720 dengan RAM 3GB, ROM 32GB dan tambahan media eksternal hingga 256GB. Walaupun ponsel ini sama-sama punya keterbatasan di sisi fitur, namun harus diakui kalau performa dari Realme dengan MediaTek-nya jauh lebih unggul ketimbang Samsung. Soal antarmuka, Realme UI yang walaupun berdiri di atas Android 10 tetap jauh lebih nyaman dan efisien bila dibandingkan dengan Samsung One UI. Apalagi beberapa kali diajak main game, Samsung Galaxy M11-nya terlihat lebih panas ketimbang Realme C11. Jadi kesimpulan menurut gua tidak ada yang unggul jauh dari keduanya untuk bisa dibilang juara. Dengan kelebihan dan kekurangannya, Galaxy M11 dan Realme C11 masih oke untuk dipinang tergantung kebutuhan. Galaxy M11 cocok untuk dipakai sebagai ponsel yang full entertainment seperti menonton video on demand, foto-foto, namun untuk kebutuhan main game itu hanya seadanya saja. Sementara Realme C11 yang dibanderol lebih murah dibandingkan Samsung Galaxy M11 sangat oke dari sisi performa, khususnya untuk kamu yang memanfaatkannya sebagai ponsel gaming. Itu tadi pendapat gue soal Samsung Galaxy M11 dan Realme C11. Tapi kalau kalian punya pendapat lain atau opini lain, silahkan komentar di bawah. Yang pasti kalau kalian suka tinggal tekan tombol like, atau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Yang pasti share informasi ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Oh ya, satu lagi, jangan lupa subscribe akun YouTube User Indonesia. Sampai ketemu lagi di perbandingan gadget di video selanjutnya. Persaingan ponsel entry level di Indonesia itu semakin